Nah, ini diakui atau tidak memang memang sudah terjadi perang narasi, perang opini terkait akidah, terkait kebangsaan dan juga terkait agama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Mencuat kabar dilaporkannya Kiai Haji Imaduddin pada pihak kepolisian. Ada lembaga di Yogyakarta, entah itu lembaga ataupun ormas, kita masih mencari informasinya, atas dugaan kegaduhan di ranah publik. Itu dari ceramah, tulisan dan opini yang disampaikan Imaduddin Usman Al-Bantani ke khalayak ramai terkait dengan kesohihan nasab para habaib di Indonesia yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Maka lembaga bantuan hukum LBH Melata Suci Al-Mubarak bersama pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus melaporkan Imaduddin Usman ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarak sekaligus pengacara dari pengurus pusat Majelis Muhyin Nufus Adi Sahlan SH menegaskan bahwa pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin telah menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di kalangan umat muslim Indonesia. Informasi entah itu betul ya, tapi ada sebuah statement atau sebuah informasi di video-video itu saya lihat ada kabar bahwa Kiai Haji Imaduddin dilaporkan ke pihak kepolisian karena dianggap menyebarkan berita-berita yang membuat keresahan. Nah inilah ya, makanya ini saya rasa sangat lucu sekali, harusnya ditanggapi. Yang namanya kajian atau penelitian ini kan kalau seandainya ada yang membantah itu kan harus dibantah dengan kajian ilmiah, jadi sama-sama gitu. Inilah yang saya sayangkan. Apakah ini pemikiran saya, apakah ketika ini sudah mencuat di publik tentang nasab, apakah mereka ini sudah tidak mampu membantah secara ilmiah? Kok tiba-tiba melaporkan Kiai Haji Imaduddin ke pihak yang berwajib? Ini saya rasa lucu sekali gitu. Sebelumnya kita disclaimer dulu. Kita terkait kajian Kiai Haji Imaduddin ini kan bergulir hingga sampai sekarang. Ini hampir 2 bulan. Kajian tesis atau penelitian beliau tentang nasab, terutama nasab silsilah Ba'alawi yang belum terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah, karena ada keterputusan dari silsilah tersebut, dari nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini sampai sekarang masih belum ada kitab-kitab yang bisa dibuat rujukan ketersambungan tersebut. Ini sampai sekarang masih belum ada tanggapan-tanggapan terkait ketersambungan tersebut. Mungkin kalau kita bicara hikmahnya, ini sudah banyak hikmahnya. Banyak sudah generasi-generasi Nusantara, kiai-kiai pribumi ini semakin jelas tentang silsilah dzurriyyah Rasulullah, tentang keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Ini kita tangkap dengan adanya polemik ini, banyak orang yang sadar, banyak orang yang paham. Akhirnya banyak orang yang paham mana itu Habib, mana itu Sayyid, mana itu Syarif, mana itu Habib palsu, mana itu Habib beneran. Dasar kajian Kiai Imaduddin ini, beliau sampaikan di suatu ceramahnya bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, orang-orang yang mengaku Habib, tetapi orang yang mengaku ada ketersambungan nasab dengan Rasulullah itu tidak mencerminkan sifat-sifat Rasulullah SAW.
Sehingga Kiai Haji Imaduddin ini mencoba untuk membuat analisis, membuat kajian ilmiah tentang nasab para habaib. Dasar penelitian dan kajian beliau itu karena memang melihat semacam ada pembodohan-pembodohan, entah itu di ruang publik, di ruang media sosial, dan juga perkembangan masyarakat kita terkait beberapa tokoh atas ceramah-ceramahnya. Nah, ini diakui atau tidak memang sudah terjadi perang narasi, perang opini terkait akidah, terkait kebangsaan, dan juga terkait agama, politik semacamnya. Ini sudah memang ada perang narasi di situ. Tetapi kalau melihat dari apa yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin ini masih menggunakan metode-metode kajian-kajian ilmiah, walaupun itu memang diangkatnya ke ranah publik, ranah media sosial. Tentu ini cara memang mencerdaskan bangsa. Salah satu-satunya kalau di zaman sekarang ini yang menggunakan ranah publik, menggunakan media sosial. Tanggapan demi tanggapan memang sudah bergulir dari kajian-kajian Kiai Imaduddin ini. Ada yang banyak berusaha menanggapi, memberikan tanggapan-tanggapan untuk mematahkan apa yang menjadi kajian dari Kiai Haji Imaduddin. Tapi sampai sekarang beliau juga masih belum bisa terbantahkan. Lalu kemudian sekarang ini saya anggap ini sudah masuk ke babak baru, di mana di awal kita sudah narasikan bahwa dari polemik ini sebetulnya pemerintah juga harus turut andil, harus turun untuk menangani tentang polemik dan carut marut silsilah ini. Ini memang kita sudah narasikan di awal bahwa pemerintah ini tidak boleh diam, harus turun. Tetapi dari mana pemerintah ini harus memulai turun? Dari mana harus memulainya? Dan kalau kita melihat pelapor ketika melaporkan Kiai Haji Imaduddin ini karena dengan dugaan membuat kegaduhan di ranah publik, ini kayaknya ini sudah satu cara di mana orang itu sudah tidak bisa melawan lagi, sehingga dia menggunakan cara-cara lain, cara pihak ketiga untuk membantah kajian-kajian beliau itu sudah tidak bisa lagi. Tetapi sayangnya di sini dengan menggunakan cara melaporkan Kiai Haji Imaduddin ini pada pihak berwajib atas dugaan tersebut. Tapi bolehlah kita juga mendukung, karena ini saya anggap adalah babak baru ataupun babak kedua dari kajian Kiai Haji Imaduddin ini terkait lebih terkait bagaimana nanti pemerintah akan turut andil di dalam meneliti kajian-kajian beliau ini. Bahkan kalau perlu nanti di persidangan ini akan dihadirkan terkait keabsahan kebenarannya, ini kalau perlu didatangkan para ahli nasab, ahli silsilah untuk mendapatkan satu kebenaran ataupun mendapatkan langkah agar bisa menemukan jalan yang terbaik. Terlebih kalau memang ada nanti kajian lanjutan sehingga pada titik membenarkan tentang ketersambungan nasab Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini, ada bukti-bukti ketersambungan terhadap Rasulullah SAW. Ini justru kita harapkan memang seperti itu. Tetapi kalau tidak, nanti di kajian, mungkin di persidangan ataupun di ranah persidangan ini akan ada langkah-langkah untuk membuat metode memastikan, ada cara-cara lain untuk memastikan terhadap kebenaran atas pengakuan seseorang bahwa dia memang ketersambungan nasab dengan Rasulullah. Ya, mungkin ada kewajiban-kewajiban untuk melakukan tes DNA yang diangkat oleh pemerintah, bahkan melalui tangan-tangan pemerintah terhadap orang-orang yang
orang-orang yang selama ini dianggap kerap sekali mengaku sebagai keturunan nasab zuriyah Rasulullah SAW. Kita mendukung karena kita menganggap ini adalah babak baru untuk menindaklanjuti kajian Kiai Haji Imaduddin. Dan nantinya kita akan harapkan keputusan-keputusan yang terbaik, asalkan laporan ini tidak berdasarkan karena sudah merasa kalah, sudah tidak bisa membantah lagi. Maka cara-cara picik, cara-cara licik dengan melaporkan beliau kepada pihak kepolisian. Artinya ini sudah ada upaya-upaya untuk melumpuhkan Kiai Haji Imaduddin itu dari secara fisik. Karena kalau dari kajiannya tidak bisa dilawan, maka dilawan dengan secara fisik saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.